Halo Sobat Bisnis, bersama Jaya dari PT Multi Sukses Engineering. Kita mau memperkenalkan produk kita yang bernama EVD dari Carel. Ini dia ekspansi yang elektronik. Biasa kita pakai yang manual nih elektronik, jadi kita bisa setting langsung di displaynya di sini. Dia memerlukan display juga. Ini displaynya. Nanti kita tinggal setting di display ini seperti ini. Dan komponen yang diperlukan satu ini ekspansinya, ekspansi elektroniknya untuk valve-nya ini. Nanti dia ada coil di sini, masukkan kemari. Nah, ini yang diletakkan di EVAP kita, bisa blower, bisa EVAP air. Jadi kita las di sana. Keperluan lainnya ada sensor. Sensor ini untuk baca suhu EVAP kita. Jadi nanti suhu EVAP kita akan dikalibrasi dengan pembaca tekanan transmitter low. Jadi ini kita akan mencari superheatnya dari dua ini. Dan ini untuk keperluan sensor ini, transmitternya dia bentuknya seperti ini. Kita pasang yang low, dia bisa baca di 5 PSI sampai 135 PSI. Bentuknya seperti ini. Dia perlu pendukung kabel AWG. Nanti dimasukkan seperti ini. Nah, keperluan lainnya ini coil. Kabel coil untuk ekspansi kita ini. Nah, ini kita tinggal masukkan aja seperti ini. Jadi nanti semua ini akan terhubung ke EPD ini. Oke, nanti kita akan coba rakit EPD-nya dan kita coba settingkan. Oke Sobat Bisnis, inilah langkah-langkahnya yang akan kita rangkai. Dari power supply kita masuk ke trafo. Fungsinya trafo ini untuk menghidupkan EPD ini. EPD ini perlu supply di 24 volt AC. Jadi kita perlu trafo step down dari 220 ke 24 volt. Jadi setelah ini masuk, ini hidup display, kita rangkailah yang tadi, yang komponen tadi dari ekspansi, masuk sensor strap on-nya dan transmitter untuk membaca tekanan. Jadi untuk pengonekan ekspansi di sini sudah ada gambarnya. Dan nanti kita di katalog kita ada nanti kabel yang masuk ke nomor 1 itu di warna hijau, yang nomor 3 masuk kabel di coklat atau brown, yang di nomor 2 masuk ke kuning atau yellow, dan yang nomor 4 kabel putih white. Itu untuk pengonekan ekspansi. Jadi kalau pengonekan ini salah, nanti akan ada tampilan di display dia error. Tapi kalau di display dia nggak ada tampilan error, maka dia akan bagus lah untuk pengonekannya. Dan transmitter sama sensor kita, pengonekan transmitter dulu. Dia di bawah transmitter itu ada kabel warna hijau. Kabel warna hijau ini masuk ke GND yang di bawah, dan kabel warna hitam masuk ke VREF. Kabel putih masuk di S1. Jadi sensor ini nanti yang untuk sensor strap on pembaca suhu EVAP, dia groundnya sama, satu masuk di GND, satunya lagi masuk di S2. Nanti akan kita tampilkan gambarnya itu untuk pengonekannya, dan ada tambahan satu di GND dan DL1 itu akan untuk ke kontaktor kompresor. Jadi waktu kompresor kita hidup, dia akan ini buka ekspansinya. Jadi coba kita akan hidupkan. Oke, ini kita akan coba setting. Cara settingnya, jadi tampilan awal akan seperti ini. Nah, untuk settingan pertama ini network address kita untuk pemakaian online. Karena kita nggak pakai, kita yang manual. Jadi kita bisa untuk tanda panah ke bawah. Di sini kita bisa setting untuk refrigerantnya. Kita biasa pakai 507, kita tinggal enter, kita ganti 507, panah atas atau panah bawah, kita cari sesuai kebutuhan. Nah,
biasa kita pakai 507, kita setting, kita enter, panah bawah kembali. Ini untuk kalau kita kurang tahu konektan untuk transmitter, bisa dilihat dari sini juga. Jadi kabel GND ini dia groundnya masuk ke green seperti bawah ini. Nah, ini sudah sesuai green. V-wrap-nya masuk ke warna hitam ini, yang warna putihnya masuk ke S1. Nah, sudah jelas. Ini untuk transmitter, kabel transmitternya, dan sensor strap on-nya di kabel warna hitam ini masuk di GND dan S2. Nah, jadi untuk kabel tambahan yang merah ini dia masuk ke NO di kontaktor kompresor auxiliary-nya. Jadi dia mengikuti kompresor. Ini kita okekan dulu pada bawah. Ini untuk settingan konektan ekspansinya. Jadi kabel hijau masuk nomor 1 green, yang nomor 3 ini masuk ke coklat brown, nomor 2 dia masuk ke yellow kuning, dan nomor 4 nya putih white. Kita panah bawah. Setelah semua ada dicek sudah oke, baru kita tekan yes, baru tekan enter. Ini enter. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Dia untuk ekspansi, dia pertama kali bawaan ekspansi posisi terbuka. Nanti kita akan tampilkan videonya. Jadi dia begitu pertama kali hidup dia nutup menjadi 0%. Cara settingnya kita bisa tekan PRT sekali, masukkan password 66, kita enter dulu, masukkan 66, 6-nya 2 kali saja. Enter dan enter, dia akan menunjukkan parameternya. Configuration, kita akan setting configuration untuk reelnya tadi di sini. Sesuai kebutuhan, kalau kita pakai R22 kita ganti R22, 407 kita ganti 407. Karena ini udah kita setting di awal, kita kembali exit. Kita cari di regulator, tekan enter. Ini superheat. Superheat ini dia cara kerjanya, kita kembali dulu. Ini kita panah ke bawah. Ini 0 bar ini tampilan di transmitter low-nya ya. Tadi kita connect di pipa suction, dan sensor strap on-nya yang di atas ini 26,3 itu yang lengket di pipa suction juga. Jadi nanti tekanan ini dikonversi menjadi suhu. Contoh nih 0 bar, dia bakal dikonversi menjadi minus 46. Jadi nanti superheatnya itu akan ditotalkan dengan suhu di suction ini, jadi superheat di 72. Jadi untuk cara kerjanya seperti tadi, dia ngejar di 11. Jadi sistem pembukaan nanti berapa persennya ngikutin superheat ini. Nah, untuk valve opening dia start pada saat pertama kali hidup. Jadi kompresor pertama kali hidup, ekspansi valve akan membuka 80% biasa kita buat, supaya tidak keburu vakum. Kita naikkan 80. Oke. Untuk settingan korum sih ini aja. Kalau seperti ini contoh, kita ekspansi terlalu buka, kalau mau menutupnya kita tinggal menambahkan aja supaya superheatnya semakin tinggi, ekspansi semakin utuh. Nah, kalau superheat kita buat rendah, dia akan membuka. Kita 11. Nah, selesai, kita akan exit kembali. Tinggal lihat tampilan. Jadi cara kerjanya dia mengikuti
NO nya kontaktor di auxiliary. Jadi kita akan coba hidupkan. Oke, ini coba kita hidupkan. Nah, setelah hidup posisinya dia berubah dari off ke position. Dia buka ke 80 dulu. Nah, udah 80 white, baru dia mengikuti tekanan. Nah, di tekanan ini 0 bar sama suhu. Jadi suhunya nanti berapa sama tekanan berapa, baru superheatnya ngejar di 11. Jadi pembukaan ekspansi ini disesuaikan dari ini, konversi ini, tekanan ke suhu. Di posisi palep terbuka 100%. Ini kita tidak pakai tekanan. Oke. Coba dimatikan. Gitu dia mati, posisi berubah menjadi close dan palep akan menutup sampai 0%. Nah, jadi kita akan tampilkan juga contoh kalau ada masalah kita coba ini, kita buka satu. Ini bisa kita copot. Contoh ada alarm seperti ini artinya ada masalah. Jadi kita masalah mau lihat di mana, kita bisa lihat di gambar lonceng ini atau help. Ini bisa kita tekan. Nah, di sini akan menampilkan satu per satu. Berarti masalah cuma satu, masalah di EPP motor error. Jadi kalau konekannya ini kita salah, seperti ini salah, atau bagian di atas kita koneknya salah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita konek kembali. Nah, dia akan hilang. Sama juga seperti transmitter, kalau konekannya salah atau sensornya salah juga, dia akan muncul alarm. Jadi itu tidak bekerja dengan baik nanti. Ini kita sensor strap on-nya, sensor S2. Kita copot. Nah, dia akan muncul alarm. Untuk lihatnya seperti biasa di sini. Nah, probe S2, sensor S2. S2 tadi diletak di sini. Ini untuk sensor strap on-nya. Jadi setiap ada masalah kita harus cek dulu kabelnya. Kita cari dulu masalah, kalau sudah hilang alarm baru bisa kita pergunakan. Oke, setting PRG buat 66 passwordnya. Ini untuk settingan mesin power room. Kalau ABF kita ada tambahan di regulation. Nah, kita cari MOP supaya mesin tidak terlalu tinggi tekanan suctionnya. Nah, ini MOP. MOP biasa kita dibuat -25 untuk mesin ABF. -25. Kita kembali. Nah, coba hidupkan lagi. Posisi tetap buka pertama di 80%. Oke, seperti itu aja cara settingnya. Kalau ada yang kurang lebih jelas, bisa tanya ke kita. Oke sobat bisnis, itu adalah untuk merangkaian EPD elektronik ini dan cara menyetingnya. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau perlu bantuan, bisa ketik link di bawah ini. Oke, terima kasih.